Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, segenap kepengurusan Masjid Babus Salam yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian subuh setelah kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, baik yang sunnah-sunnah maupun yang wajib, semoga Allah menerima ibadah kita semua. Jamaah sekalian, bahwa Islam ini kuat dan rapuh, kokoh dan rubuh, rusak dan kekar keislaman Islam ini tergantung orang Islam yang sholat. Faman aqamaha, kalau orang itu mengerjakan sholat, si muslim mengerjakan sholat, maka agamanya akan kuat. 5 kali dalam sehari semalam dia selalu berhubungan kepada Allah. Terus diisi bensinnya itu, diisi ruhaninya dengan zikir, diisi keruhannya itu dengan khusyuk. Kuat agamanya itu, kokoh agamanya itu, mantap agamanya. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, sengaja dia sholat, dia tinggalkan, dialah faqad hadamaddin, dialah yang menghancurkan agamanya. Dia berpakaian Islam tapi dalamnya enggak senang sama Islam. Dia berpakaian Islam tapi dia sendiri yang merencanakan merobohkan agama Islam. Siapa itu orangnya? Orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Makanya ada istilah orang-orang kampung, ada orang mukminin, ini yang sholatnya istiqomah, mukminin, orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ada lagi orang-orang yang namanya muslimin, orang Islam suka menyiapkan sholat, suka melancarkan sholat. Dia kadang-kadang sholat, banyak kadang-kadang sholat. Yang enak sholat dipilih zuhur barangkali. Asar macet jalan, kadang-kadang suka ketinggalan asar, sholat. Berbulan-bulan begitu, pulang ke macet. Jakarta sulit untuk diprediksi. Jalan tol mungkin tidak macet-macet. Selalu ketinggalan sholat asar. Kadang-kadang enggak maghrib. Ini di antara dua ini. Banyak yang dilalaikan di antara kita umat Islam yang masih aktif kerja, ya, yang masih sibuk, yang sama masih ke timur, ke barat. Waduh, tanda tangannya masih ditunggu-tunggu. Ini banyak sekali yang sholat itu terlantar, maghribnya, asarnya. Pulang dia udah jam 8:30, jam 9, udah letih, udah capek. Kadang-kadang nggak isya, kadang-kadang nggak isya. Iya. Nah, apalagi subuh. Nabi menyatakan asqalu sholat
salatul munafikin salatus subhi. Paling berat asqalu salatil munafikin. Paling beratnya salat, pelakunya salat, idza qamu ila shalah qamu kusala. Siapa itu? Itu orang-orang munafik itu. Banyak jemaah. Banyak lah. Orang-orang begitu banyak. Capek ya. Mama aku enggak sembahyang dulu, capek. Apalagi anaknya, pembantunya enggak berani bangunin. Istrinya letih, capek papa. Ya subuh. Banyak begitu. Sampai Allah mengatakan orang-orang begini jangan dibiarkan ini. Ini laksana pohon benalu. Tahu benalu? Pohon benalu itu bisa merusak pohon yang lain karena dia sempat nempel. Kalau di Cipinang namanya buah pasilan. Dia nangkring, istilah kita bilang. Ke pohon yang segar, habis tuh pohon. Orang munafik begitu jangan. Kita nggak terima orang Islam, kita terima kita yang akan ketularan ke dia. Oh ini banyak. Sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin. Bukan fawailul litariki shalah, bukan. Celaka orang-orang yang meninggalkan salat, bukan. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Itu orang muslimin. Orang muslimin, orang-orang Islam ada yang bagian orang-orang yang celaka. Lil musallin. Siapa itu ya Allah? Alladzina hum an salatihim sahun. Ini orang muslimin banyak begitu. Nah ada lagi, ini yang kita bingung namanya, tadi kaum mukminin, ada lagi yang kedua kaum muslimin, yang ketiga kaum musingin. Tahu gak musingin? Pusing kita mikirin. Peci dia, baju dia, tapi gak sembahyang. Sarung dipakai kemana-mana. Ke pasar pakai sarung, pakai kaos. Tapi tarikus sholat, ninggalin sholat. Ini bukan gak ada, banyak. Ya maaf, satu contoh. Mereka yang datang ke Jakarta, jual-jual di pinggir-pinggir jalan raya. Dia warung rokok, dia warung apa, dia warteg, dia apa, dia bagian besar dia kuli-kuli kasar orang Islam. Mas, apa agamanya mas? Oh Islam, Aceh. Habis dia narik kabel besar dari PAM dulu. Gak sholat mas? Tidak saya, masih miskin. Kuli-kuli bangunan. Kuli-kuli bangunan tuh. Dia bikin bedeng di satu rumah. Sedikit yang sholat. Kebanyakan itu tuh. Itu namanya kaum musingin. Yang jual-jualan. Sebagian besar, tapi illa kecuali sedikit. Ya, supir-supir angkot, supir bis-bis luar kota. Supir dah. Kalau tanya KTP Islam. Waduh. Perempuan-perempuan yang pada kerja-kerja di warung-warung makan, di warung-warung mohon maaf diskotik. Kalau lihat KTP apa? Islam jarang yang budak. Itu mereka itu kaum musingin, bukan aja kita. Malaikat juga bilang ini orang gimana ya? Gua catat Muslim nggak sembahyang, gua catat Kristen kagak ke gereja. Saya dapetin begitu jamaah. Waktu dia tuh mau meninggal dunia, saya bilang, ini anak mama jamaah saya, ini mah jangan disolatin nih. Gak ketahuan agamanya. Dia udah dibawa ke persahabatan. Sore. Gimana Ustaz ya? Dia udah di ruang ICU udah 3 hari Ustaz. Harapan kecil dari saudaranya, familinya. Saya bilang, alam kalau dia muslim mah, bukan saya aja yang jauh di rumah dia. Yang dekat, tetangganya sebelah, saya juga bingung Ustaz, agamanya apa tahu. Pernah saya lihat waktu Idul Adha, karena ada ngantri daging. Dia sholat juga. Di mana? Itu di situ. Karena dapat bagian daging.
Dia pakai peci Ustaz. Kapan? Tahun 2019 kali. Zuhur asarnya. Kan orang di situ dari rumah saya. Saya kan jualan di situ. Ustaz kan suka lewat kalau maghrib ngajar. Itu namanya kaum muslimin. Nah, dia dibawa ruang ICU, ruang ICU. Bilang, kalau kita lihat benar begitu, mas saya nggak mau nyolatin tuh kalau dia meninggal. Lah jamaah pada dengar. Iya. Hari Minggu pagi jam 6 dan bendera kuning depan rumah saya meninggal si apa? Ya benar. Setengah 8 minta izin ke masjid. Ya bisa kalau cuman gak ada yang mau dibayangin. Ustadz pelan-pelan. Saya enggak, almarhum gak jelas Islam apa bukan sih. Kata Kristen, enggak ke gereja. Dikata Islam, ya ke masjid. Mungkin jam 9, kalau setengah 9, keluarganya 3 orang datang ke rumah saya. Tok, assalamualaikum. Salam. Ada apa? Ini Ustaz, saya mau mempertegas Ustaz. Saya punya keluarga, jadi saya masih ipar ke dia. Nah, ini ponakannya Ustaz. Ayah ibu udah meninggal. Jadi kakaknya ada Ustaz nih. Ini kakaknya. Kartu keluarga. Ini KTP Ustaz. Islam Ustaz. Kata keluarga Islam. Dia bukan orang Hindu. Islam. Waduh. Ini Islam. Saya teringat, saya punya guru namanya Muallim Syafi'i Hadami. Dia bilang, kalau urusan ibadah tidak rajinnya, bukan urusan ente. Urusan ente, dia muslim, haknya harus dipenuhi. Dia mati, harus siap mandiin. Dia mati, siapkan kain kafannya. Dia mati, siapin sholatnya. Dia mati, siapin kuburannya. Ente yang hidup, sesama muslim, tugasnya dia begitu. Dia nggak sembahyang, bukan urusan ente. Urusan dia kepada siapa? Allah. Jadi lihat muslimnya. Udah. Saya telepon teman tentang nggak mau. Beberapa orang aja itu. Soalnya. Memang kalau sekarang ustadz yang model kayak saya begitu, kalau nggak sembahyang, kalau nggak apa, kekeh nggak mau nyolatin. Tapi kalau ada omnya, misalnya omnya itu direktur BI, yang nyolatin dapat duit 2 juta, kira-kira nyolatin nggak? Kami atas nama misal pamannya, bulenya, ya akan menyiapkan dana untuk yang nyolatkan ponakan saya akan siapkan 1 orang 2 juta. Saya berikan kepada masjid ini hampir 100 juta, tolong kasihkan. Kira-kira yang salat dikit apa kurang? Ya Allah. Jadi jamaah itu namanya ada kaum musingin, bingungin. Bukan kita tunjuk orang lain. Bukan kita tunjuk yang jauh di sana. Kadang-kadang rumah kita. Anak kita kalau udah balik di atas umur 15 tahun kan balik. Bingung kita mengatakan. Banyak yang main HP-nya dia. Main HP. Zuhur enggak? Asar enggak? Apa jauh-jauh yang saya lihat di luar rumah? Membantu ente? Tadi malam ada pengajian di Pulau Jaya. Saya bilang, kita kadang-kadang memerintahkan orang yang memang di bawah kita gampang. Tapi ada orang, apa yang mantu, apa anak, yang listrik dia yang bayarin, pam dia yang bayarin, belanja tiap bulan dia yang ngasih, traktir dulu. Nah, kebetulan begitu dia nggak sembahyang, berat tuh orang tua. Coba deh. Mantu yang nggak sembahyang, mantu yang suka main judi di rumah, dia yang bayar listrik, dia yang bayar pam, dia yang semuanya yang traktir rumah tangga kita. Ada mantu itu. Kebetulan tuh mantu yang traktir kehidupan kita nggak sembahyang, nggak sholat. Ayo dah. Tuh mertuanya tajam nggak tuh ucapan untuk memperhatikan sholat. Kalau mantu yang nganggur maka lu udah nganggur nggak sembahyang lu, sholat, galah. Tuh mantu yang itu gimana? Ada yang lucu, iya Ustaz, berat. Lah, kalau dia
ketus-ketus masalah perintah sholat. Tuh mantu bilang begini misalnya, baik aku, yang nggak sebaik aku mau kontrak, biarin bapak. Ya itu, biarin dah, Tuhan juga maklum. Ayo. Ini dia anak yang manja banget. Urusan begini kalau lihat di hadis-hadis, kalaupun tuh anak cinta, nggak sembahyang, fadribu, pukul. Nabi keras masalah sholat. Akhir hayat beliau yang beliau ucapkan bukan zakat, sholat. Saya membahas tentang kenapa kita harus sholat. Di dalam riwayat Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengungkapkan ada 5 keutamaan orang yang sholat. Allah hanya mengatakan, aqimus sholat wa atuz zakat. Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Nabi hadisnya terus, di dalam riwayat lain, ada 5 keuntungan. Kita yang sholat, yang termasuk mukminin, bukan muslimin. Kalau mukminin, orang Islam pasti. Kalau mukminin orang Islam pasti. Agamanya apa Pak? Islam, mukminin. Sholatnya istiqomah, konsisten, keadaan dimanapun dia sholat. Oh, ini yang qad aflahal mu'minun. Beruntung orang-orang beriman. Sholatnya nggak kena suasana, di mana aja dia cari masjid. Ya Allah, dia besanan, maaf saya nggak menyaksikan ikan dulu sebentar, saya mau sholat duhur atau saya mau sholat duha. Rumah besannya depan masjid. Bang, udah mulai bang, ini mau 8:30 bang, siap-siap. Gue mau sholat duha dulu. Dari perjalanan jam 7 sampai sini belum sholat duha dulu. Di mana aja? Nginep di rumah biasanya. Maaf, berangkat dulu ya ke masjid, jauh nggak sini? Jauh mas, sono. Saya dulu biasanya di Madiun, di pinggir sawah saya. Mas, sholat di masjid di mana? Jauh pak, sono. Saya berdua jalan, nyari masjid jauh dari si pacuan kuda. Udah capek banget, ya Allah. Bukan di kotanya banyak. Di kampung yang sawah, jauh. Nah, sholat isya saya pulang, di mana ada musola? Ada pak, di situ pak, dekat pinggir sawah. Ke sini tuh. Musolanya saya datang, ya Allah. Pintunya itu musola baru dibuka, mau isya. Kamar mandinya gelap. Saya mau lihat penghulunya, masih pakai itu, apa namanya, kerek. Di atas itu kolam yang saya bukan isengnya ada kurung batang. Wah, menjadi dah. Ini jamaah pada sholat isya enggak ini? Lampunya ada 5 watt. Ya, salah. Jamaah. Ya. Jadi dimanapun dia berada, orang-orang beriman begitu. Merasa rugi, merasa dia tuh resah kalau belum sholat 5 waktu. Ada yang tadi tuh, yang muslimin kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ada lagi yang apa? Musingin, sama sekali nggak sembahyang, sama sekali nggak sholat. Suasana sedih kayak beruntung kayak udah nggak sholat. Nah kita lihat nih yang mukminin nih. Yang pertama adalah yurfa'u anhu daikul aish. Orang yang sholat yurfa'u akan dihilangkan kesempitan hidup. Jadi hidup ini jamaah yang paling nikmat lega. Tapi kalau orang udah diberi dilanda sempit hidup, udah gak enaknya. Hidupnya sempit. Sono gak enak, kemari gak enak, timbul-timbul penyakit apa? Penyakit sumpek. Berapa banyak orang-orang kaya yang pakai jas-jas. Lagi acara sholat duha jam 8:30, ada gedung di Tamrin itu tahun 2000 berapa tuh saya waktu itu, ramai. Jadi dari kamar atasnya itu jendela jatuh. Kita nggak bisa melihat, lama-lama banyak ambulan. Setelah seminggu berikutnya, ada. Jadi pimpinan itu kantor terlilit utang, ditagih. Dia sendirian, mau kabur kemana? Dari jendela tempat dia nggak tahu cara bagaimana lompatnya itu. Tahu-tahu udah rame ya. Sempit hidupnya. Orang dililit utang.
Rumahnya Cipinang, mau ke sholat ke Babu Salam, itu jalannya sempit. Oh nggak jadi Babu Salam lah. Jangan-jangan yang gue punya utang sama dia sholat di sana. Orang bisa sempit hidup gara-gara apa? Dililit utang atau belum menepatin janji. Benar itu. Memang kita kira orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang kita anggap hebat, mulia, hidupnya lega. Ada masalah sama orang. Dia pakai bisik, Pak. Itu sih Pak, itu Haji masih sholat di itu Pak. Masih. Oh, maaf Pak, saya yang dekat aja deh. Sempit hidupnya. Tapi orang yang nggak ada masalah dengan manusia, terutama nggak ada utang piutang, udah selesai, lega, legowo, kemana juga enak, lega hidup. Orang takut sama penyakit yang lalu COVID, sempit hidupnya, nggak mau ke masjid udah, di rumah aja deh. Pak itu Pak di musal, enggak. Di masjidnya Pak, enggak. Sempit. Banyak kan orang-orang 2 tahun yang lalu sempit. Ya alhamdulillah nih. Hari ini kemarin udah seminggu. Ya. Udah meluaskan ini COVID ini jemaah. Oh, dia udah lihat. Ini sekarang udah dibolehkan berdekatan. Saudi udah membuka tanpa pakai apa? Masker. Subhanallah. Indonesia udah alhamdulillah buka. Saya waktu nintar pagi sama berangkat, Ustaz, nggak usah di swab Ustaz. Padahal sudah swab dari malam. Saya ambil dokter, swabnya dok, hasilnya negatif Ustaz. Pegang aja Ustaz katanya, sekedar pegangan, tapi nggak ada udah. Di bandara ini udah nggak ditanya lagi Ustaz. Kenapa? Udah bosan orang udah. Udah nyambung, buruk sangka tuh rakyat udah bener. Itu untuk COVID apa? Udah swab tujuannya apa? Pelengkap persyaratan administrasi bagian apa? Kali berapa puluh orang dalam pesawat? Emang pesawat cuma sekali terbang. Dihapuskan yang namanya PCR, hapus, antigen 6, dihapusin lagi. Tapi kita tetap sedia. Ini sudah enggak alhamdulillah deh. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya itu sempit. Takut ke masjid. Bukan saya mengada-ngada, saya nggak sebut orangnya. Takut. Kepengurusan kadang-kadang yang ibadah tadi yang kaum muslimin atau kaum muslimin takut. Salaman aja takut. Hidupnya sempit. Punya kecurigaan temannya ada penyakit. Ntar kalau kena tangan saya sakit. Kan sempit. Tapi kalau nyodorin pramugari yang cakep cantik, tangan mau juga. Kalau model ustadz kayak begini, oh enggak, banyak penyakit di tangan ustadz. Tangan bergeledek lu. Yang cakep aja, Pak Haji, mau wis Pak Haji ya. Waduh. Selamat Pak Haji, mudah-mudahan selamat ya Pak Haji ya. Wah, iya, alhamdulillah. Mak gua lo enggak mau, salam. Sejadah yang ditaruh di ini, enggak mau. Giliran tuh Bapak, ini bekas ibu yang janda anak satu, Pak, cakep. Enggak apa-apa, taruh sini dah. Lipstiknya masih ada wangi. Orang kalau enggak ibadah, diserang penyakit apa? Kesempitan hidup. Modal hidup kan diberikan nama Rasulullah. Alam nasyrah laka sadra. Dia enggak punya duit, lapang dada. Mau olahraga, mau enak, tenang. Waduh, ada di taman lagi begini-begini, nikmat. Coba kalau bersalah sama orang. Nah dia mau olahraga, gue pulang dah mendingan. Jadi orang yang ibadah konsistennya, mudawamanya, mukminin tadi, hidupnya mah alhamdulillah lega. Ketemu orang, Assalamualaikum, sehat. Mojok di warteg enak makannya. Hidupnya lega. Coba orang-orang tertentu, saya nggak makan di situ, alergi. Kan saya punya tenggorokan pada gatal. Ya ente, makan ini Pak, ini ada kembuli Pak, kayak kambing, bisa Pak. Darah saya bisa tinggi Pak, oh nggak bisa. Ini Pak ada durian, oh ada durian Pak. Sate, oh sate nggak boleh saya Pak. Jadi apa? Pepaya di blender, ya
Ya Allah, orang yang ibadah, yang sholat, nggak ada buruk sangka sama Allah. Ana inda abdi dhanni, aku bagaimana hambaku. Kalau hambaku baik sangka kepadaku, sehat, selamat, hari ini insya Allah nggak ada bahaya, dia udah baik sangka kepadaku. Jangan kalau datang sunat sakit, yakin tuh. Kalau salaman, nggak enak. Kalau salaman juga punya penyakit, sakit. Yang begitu banyak tuh. Tahun-tahun kemarin tuh yang begitu tuh banyak. Tapi yang kayak biasa, kayak Haji Untung nggak lihat, alhamdulillah. Dari mulai musim Covid, tanya orangnya ada. 2019, 2020 sampai 2022. Ya kalau pilek sama jamaah, pilek kita suka pilek. Itu penyakit zaman engkong kita itu. Belajar dulu. Benar, mohon maaf saya itu orang-orang yang nggak apa-apa. Saya kemarin ada orang kawinan di tempat swab. Ada Isra Mi'raj juga, tahu tol orang-orang mereka tuh, Pak Haji, maaf Pak Haji, gitu. Kenapa Pak? Swab dulu, ya Allah, hidung kita udah mekar. Tapi kalau di swab ini sama orang tua, dokter tua, sakit Pak. Saya pilih suster yang kelihatannya rada-rada botok dikit, sakitnya hilang. Iya, biar di dalam. Gimana Pak Ustadz? Iya. Alhamdulillah negatif Ustaz. Kalau yang tua itu kan, lu Bapak udah tahu itu orang tua karena itu kali ya, matanya kurang awas jadi. Sono. Jadi kan tadi nggak pilek jadi pilek. Ya Allah. Kemarin gitu juga, datang orang begitu. Bawa apa nih? Antigen. Maaf Ustaz, saya mau ada masalah mau mengalamar nih. Sebelum itu Ustaz, maaf ya Allah Tetamu ke rumah kira ngantongin amplop. Sekali dibuka antigen. Maaf Ustaz, katanya sebelum kita ngobrol disodok hidung saya. Kira amplop isinya duit. Coba kan sekarang gampang mendumun. Iya Pak Ustaz, kita begini Pak Ustaz masalahnya. Jadi bahan percobaan hidung Ustaz. Jadi alhamdulillah orang-orang yang selalu ibadahnya kontinu dan istiqomah, Allah berikan kelapangan hidup. Jamaah.